Ini saat ini Bang Egy dan teman-teman sedang mengadakan sebentar lagi debat capres. Yang kemarin baru saja digelar oleh KPU, pendapat pandangan masing-masing daripada orang-orang yang hadir di sini, rekan-rekannya Bang Egy. Takbir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang kampus ya dan punya kategori intelektual melihat, mendengar, menyaksikan debat capres tanggal 17 Januari 2019 kemarin antara 01 Jokowi dan 02 Prabowo. Di dalam konteks wakilnya Jokowi Ma'ruf Amin, Prabowo Sandiaga Uno. Terlihat dengan sangat jelas dari beberapa hal yang mendasar. Satu, dari attitude, sikap dulu. Prabowo sangat elegan, Sandiaga juga sangat elegan sikapnya. Sementara Jokowi amat sangat arogan. Di dalam konteks kita melihat misalnya ketika Prabowo menyatakan perbandingan kementerian satu sama lain. Dia bilang jangan nuduh. Tentang hukum yang di Jawa Timur, jangan nuduh. Kok bahasanya jangan nuduh? Kan lagi dialog. Nah itu satu. Yang kedua, di dalam konteks yang khusus soal impor beras. Buas sebagai Kabulok bilang nggak perlu lagi impor. Tapi sisi lain Menteri Perdagangan perlu impor. Lalu Jokowi menyatakan setelah ditanya Prabowo, wah itu bagus. Perbedaan pendapat. Kalaupun sampai impor kan saya yang memutuskan. Jadi ketahuan. Tukang impor nih dia gitu. Kenapa impor diminati? Ini yang penting analisisnya. Karena ada fee. Misalnya gula 1 ton itu $30. Fee-nya kurang lebih. Ini saya mengutip Rizal Ramli ya, supaya saya nggak disalahan katakan hoax. Jadi karena itu dari segi ini Prabowo menurut saya unggul. Attitude-nya bagus, sikapnya bagus. Kemudian yang terakhirnya lagi di dalam konteks Prabowo dianggap ambil 6 orang mantan koruptor, ya dijadikan caleg. Nah, Prabowo menyatakan dengan tegas kalau memang mau dipersoalkan silahkan dipersoalkan, tapi nanti saya akan penjarakan sendiri. Nah di sini kalau boleh saya kritik, Prabowo mestinya menjawab, kan ini sudah diputuskan. Kalau orang sudah diputuskan jadi pidana dan sudah selesai menjalankan hukumannya, maka dia berstatus sama lagi dengan warga negara yang lain. Ini kenapa dipersoalkan? Dan ini yang ngatur Jokowi. Berarti Jokowi bagaimana kok nggak mengerti hukum gitu loh. Udah sekira gitu menurut Bang, pandangannya sebentar. Sedikit. Ini kan kemarin pertanyaan disegel. Iya. Tapi Jokowi sendiri nih bawa ini gimana nih korelasinya? Disegel gimana? Ya pertanyaannya kan disegel. Pilihan pertanyaan disegel. Sementara dia sendiri pegang kertas gitu. Gimana gitu? Kalau pakai dialektika ya, bahwa pertanyaan disegel, bahkan Ira Kusno atau si Imam itu ngambil pura-pura lah atau pura-pura saya kata beneran lah, ngambil beneran ABCD itu kan disegel kan, lihat ya disegel, dibuka baru dibuka, tapi logikanya nggak masuk akal kok ada contekan. Karena contekan itu diduga telah tahu kurang apa, soal-soalnya seperti apa, itu asumsi pakai contekan. Karena logika nggak akan bisa menjawab. Kok nyiapin contekan orang belum tahu jawabannya? Iya, betul. Ya, belum tahu soalnya. Bagaimana mau tahu jawabannya? Betul. Ya, nah teori hukum adalah sebab akibat. Sebabnya dia nyontek, ya kan? Karena akibat dia sudah tahu apa yang ditanyakan. Maka menyebabkan dia nyontek. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia menyontek padahal dia belum tahu? Berarti patut diduga KPU ada main dengan Jokowi. Itu dugaan.
boleh pakai logika, Iya. nggak perlu alat bukti itu. Iya. Logika aja terangin dong. Kok pakai nyontek-nyontek? Iya. Ya, aneh begitu loh. Secara logika tuh uneducated banget gitu loh. Betul. Begitu aja nyontek gitu loh. Gimana mau bangsa ini? Dan kalau nyontek atau ngetik itu pasti bukan bikinan dia. Iya. Udah dipastikan malah Jokowi yang ngetik sendiri. Sekarang ada komen. Ayo Bang. Ya, jadi begini, saya dari awal juga sudah teriak itu. KPU memberikan kisi-kisi, ya kan? Oh iya. Kisi-kisi untuk debat. Itu saya baru tahu di dunia mana ada mau debat kasih kisi-kisi, ya kan? Paling banter masalah ekonomi, hukum, politik itu aja. Kalau udah kisi-kisi, kita pernah ngajar di kampus, kalau udah kisi-kisi itu pertanyaan tidak jauh dari situ, apapun bentuk pertanyaannya sudah bisa ditafsirkan, gitu loh. Maka nyiapin contekan. Ya, makanya itu satu. Yang kedua, pasangan 01 ini kelihatan benar bahwa dia single fighter atau apa nih istilahnya, monopoli tidak melibatkan Wapres. calon wapres. Itu kelihatan sekali. Itu tidak mendidik secara politis karena bukan I tapi we, gitu loh. Dia tim, bukan saya. Jadi kita tidak dilibatkan. Hanya satu dilibatkan, saya lihat cuma masalah teroris. Ya, itu kelihatan sekali. Itu di CCP atau di pesan masalah teroris begini biar lebih legitimate seolah-olah. Justru itu blunder. Jadi yang dibilang teroris betul 02 bilang itu bukan hanya orang Islam. Deradikalisasi itu bukan hanya untuk orang Islam, gitu kan. Jadi itu yang bukan begitu. Yang saya dengar Prabowo bilang jangan nuduh Islam. Iya. Bukan hanya Islam, belum tentu Islam, Ya, belum tentu karena Islam. teroris itu datangnya dari luar. Belum tentu Islam. Itu yang ketiga, sikap waktu Ira Kusno bilang mengapresiasi pasangan lain, dan itu jelas-jelas itu mau ngomentarin aja dia baca itu terkesan itu pertanyaan titipan atau pernyataan, bukan pernyataan titipan untuk menyerang. Saya bebas sebagai melanggar HAM dan sebagainya. Itu bukan itu yang diharapkan penyelenggara, itu bukan itu sebetulnya. Maunya apresiasi. Kok justru menyerang. Ini tidak itu karena udah dicontoh. Iya, itu karena banyak ya. Dia stok cuman Enggak, saya cuman ini aja agak takjub gitu. Dikasih waktu kan 2 menit, tapi 1 menit sudah selesai membaca, tidak punya kata-kata lain. Artinya apa? Ya udah dipersiapkan kan? Ditanya lagi masalahnya nggak cukup. Karena udah cukup baca nih. Ini masalah teroris tadi. Ada kesan framing nggak dari materi-materi yang disampaikan oleh KPU pada saat acara kemarin itu debat? Ya, itu jelas dari kisi-kisi itu sudah di framing untuk menaikkan ini dengan contekan-contekan itu 01 gitu loh. Jadi menyerang dan sebagainya itu juga pakai contekan dan sebagainya. Itu nggak elegan lah. Itu makan saya bilang itu kemarin sama teman-teman itu bukan debat tapi latihan untuk mau latihan debat, jadinya bukan debat, ya kan gitu. Mau menambahkan sedikit. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sana setelah debat itu besok paginya pada berkomentar tuh dari kubu sana. Jadi intinya ada yang terlihat Bapak juga lagi melirik catatan, tapi saya bilang contekan dan pointers itu beda. Jadi kalau Bapak Prabowo mungkin dari 02 hanya mencatat pointersnya aja, yang penting-penting akan dia omongin, yang akan dia bahas, tapi tidak selalu melihat ke bawah seperti 02 seperti itu. Itu 01 kali. 01 sorry. Jadi 02 nggak ada catatan. Dia sempat ngelihat pointersnya Bang. Jadi pointers ngelirik ke bawah sebentar gitu, melihat apa yang harus diungkap apa. Dan dalam debat itu sangat terlihat nyata karena Bapak mungkin isi pikirannya sendiri yang dituangkan dalam debat itu. Sedangkan di pihak 01 memang sudah dibuatkan. Jadi begitu ada pertanyaan dari 02, dia bingung sendiri untuk menjawab gitu loh. Kalau Bapak
apa yang ada di pikirannya dia, ya dengan lugas dia menjawab itu, karena dengan buku-buku yang sudah Bapak buat tulis sendiri itu sudah sangat meyakinkan. Keren debat kemarin 02. Saya tambahkan satu hal yang pasti adalah Bapak Prabowo tulus hati, benar-benar tulus hati dan hatinya bersih. Insya Allah menang jadi presiden kita. Tapi di 2024. satu hal juga saya merasakan Prabowo kurang gregetnya. Apa? Mestinya Prabowo nanya, lu Jokowi udah 4 tahun mimpin ngapain aja gitu. Itu aja udah mati tuh pertanyaan. Karena hatinya yang bersih. Karena terlalu baik. Nah nggak gitu kan juga bukan berarti kotor. Begini. Oke. Mestinya Pak Prabowo atau Pak Sandi, saya lihat Pak Sandi bilang nanya ke Pak 01 itu Pak Presiden, mesti jangan pakai kata-kata Pak. Itu betul. Capres nih. Iya, dia capres. Kenapa jadi bilang presiden ya? Jangan bawa. Itu tolong Mesti diralat tuh. Diralat nanti untuk berikutnya jangan lagi pakai istilah Bapak Presiden gitu. Panggil aja nama. Iya. Anda. Atau Capres. satu atau apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong juga ini buat ke Pak Prabowo boleh ya? Ya boleh dong. Saya tadi udah pasangan 02 jangan bertanya bagaimana pendapat Bapak, bagaimana pandangan Bapak, bagaimana komentar Bapak, itu pertanyaan umum. Mungkin dilahap nanti sama 01. Tanya itu kenapa Novel Baswedan nggak selesai kasusnya, begitu loh. Misalnya gitu. Mungkin tadi karena kesantunan, tapi ini kan fakta belum selesai. Misalnya contoh, jadi bukan tanya what tapi how-nya, ini gimana? Jangan tanya pandangan ini, ya itu kalau nanya pandangan itu dalam ilmu namanya subjektif. iya. Kita maunya objektif. Iya, itu kenapa Novel Baswedan? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu begitu? Kan waktu itu hukum ya, masalah hukum kan banyak masalah. Ini contoh saja pertanyaan yang seperti itu. Jadi untuk yang kedua saya pikir bisa diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Ketua kita nih, Pak Peter. Ya, ini tambahan semua udah komplit nih. Untuk Pak Prabowo dan Bro Sandi, karena itu kebetulan kawan saya. Besok pakai strategi attack, main bola 4-3-3, jangan 4-2-2. 1, kita serang kembali. 0-1, hidup Prabowo Sandi. Saya tambahkan. Top. Saya pesan untuk Pak Prabowo, saat ini bukan saatnya kita untuk mengalah, karena saat ini Bapak didukung sama ijtima ulama, sama umat Islam seluruh Indonesia. Ya. Bapak harus percaya, Bapak harus yakin, Bapak menang. Di atas kertas Bapak menang. Tapi kami siap Pak, kami siap jadi saksi di TPS kami nantinya. Akan kami foto seperti yang Bapak bilang, nanti kan seperti ini ada aplikasi yang mau Bapak kasihkan ke kami, tim relawan. Insya Allah nanti itu kami download. Semua foto yang nanti tiap TPS akan kami kirimkan ke aplikasi. Jadi kita tiap TPS pasti dapat. Satu pesan saya Pak, jangan pernah takut maju pantang mundur. Jangan sekali-sekali Pak hajar. Bagaimana Bapak? Bapak, sekali Bapak membuka peluang, mereka akan menghajar Bapak. Allah Akbar. Nah, terakhir, ada lagi yang lain nggak? Kalau nggak saya terakhir. Saya mau nambahin sedikit. Kebetulan saya saat itu ada di lokasi juga ya bersama papak saya. Saya lihat sendiri, memang barisan mereka hampir 3 kali lipat datangnya, dan kita sudah tahu posisi mereka bagaimana intelektualnya ya. Kita juga di lapangan selalu menahan. Jadi kalau saya lihat dari debatnya itu tadi sudah rekan-rekan menerangkan bahwa dia adalah seperti mahasiswa yang baru belajar, bahkan membaca teks ya, baik pertanyaan dan jawaban harusnya dia tidak membaca teks karena belum tahu. Walaupun dia sudah tahu, berarti artinya ada sesuatu di belakang itu. Saya sangat menyayangkan ini terjadi gitu loh. Saya sangat gerget juga karena saya pikir tadi seperti Bang Eng katakan, untuk 4 tahun itu apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan? Saya berharap Pak Prabowo untuk kedepannya seperti
seperti tadi rekan-rekan bahwa kita saling mendukung di belakang itu, bahwa Pak Prabowo di belakang itu sudah diizinkan dengan rekan-rekan Muslim ya untuk mendukung. Jadi jangan sampai dia dikasih kesempatan untuk memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat di luar lapangan, karena dia tidak punya bukti-bukti lapangan. Dia hanya bilang aku dan aku seperti seolah-olah dia yang punya negara ini gitu Pak. Jadi katakanlah bahwa Pak Prabowo adalah sebagai seorang pemimpin harus tegas dan harus menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan lebih keadilan untuk umat semuanya. Oke, terus sekarang mengenai kepuasan jawaban dari 01, ini bapak-bapak nih, ibu-ibu puas nggak dengan jawaban mereka? Saya pun juga tahu nilai-nilai, sudah ada nilai rekapannya. Ada nilai rekapan dari segmen 1 dan sampai 5 itu sangat unggul Pak Prabowo dari segi pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga punya data-data itu juga. Tidak dibilang puas terhadap pasangan saya Pak Prabowo. Ada lagi? 5-0 untuk Pak Prabowo. Ini perhatian yang terakhir ya, teman-teman butuh kesepakatan juga ini. Boleh. Situasi sekarang di samping soal debat ya, yang kita persoalkan adalah proses. Betul. Proses yang terjadi, dugaan kita kecurangan pemilu akan terjadi. Betul. Pasti itu. Karena 2014 saya merasakan sendiri sebagai lawyer dari Prabowo di Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti yang kita bawa tidak dianggap oleh MK. Betul. Dikesampingkan. Betul. Diputuskan begitu saja. Betul. Tiba-tiba dengan alasan waktu kepada Jokowi dimenangkan. Betul. Dan sekarang indikasi kecurangan sudah jelas. 1, KTP palsu. Ya, 2, orang gila boleh nyoblos. Betul. 3, kemudian jaringan-jaringan di KPU-nya dan lain sebagainya yang membuat satu situasi yang kita tidak tahu persis di dalam konteks aturan di komputernya dan lain sebagainya. Karena 1-0 saja dicopot, berapa misalnya 1 juta, 01 dicopot udah 300.000 coba. Betul.